Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Rizka Desiantra dapat menyapa Anda kembali dalam dialog Hai Bali Ken Ken. Tentunya kami akan mengajak Anda untuk berbincang terkait dengan permasalahan-permasalahan yang sedang dibicarakan oleh masyarakat dan yang sedang menjadi concern dari pemerintah Kabupaten Buleleng. Salah satunya yang saat ini memang sedang ditumbuhkan dan digeliatkan oleh pemerintah Kabupaten Buleleng adalah UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah. Berbagai hal digerakkan untuk dapat bisa memaksimalkan potensi-potensi UMKM di setiap desa. Salah satunya adalah juga pemerintah juga memberikan apresiasi kepada para kepala desa yang giat dan juga aktif menggerakkan UMKM. Salah satunya kami sudah kedatangan ya narasumber dari Kepala Desa Les Kabupaten Buleleng. Om Swastiastu, Pak Mekel. Om Swastiastu. Iya, ada Bapak Gede Adi Wistara, pendengar yang sudah berkenan untuk hadir di pagi hari ini. Terima kasih sudah hadir ya Pak Mekel ya. Terima kasih. Di tengah kesibukannya, dan beliau juga nanti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para pendengar yang mungkin memiliki atensi terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh Desa Les dan juga bisa diduplikasi ke desa-desa lainnya. Baik Pak Mekel, kalau berbicara tentang UMKM di Desa Les begitu kan kemarin sempat sudah mendapatkan apresiasi ya dari pemerintah Kabupaten Buleleng sebagai desa penggerak UMKM begitu. Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Desa Les sendiri untuk menggeliatkan UMKM di desa? Silakan. Nah, salah satunya sih kita memang dari sekitar 4 tahun sebelumnya kita sudah memang menggali potensi dengan melihat banyak UMKM yang bisa dikembangkan. Nah, salah satunya memang di Les itu memang dikenal sebagai mempunyai ladang garam. Nah, kebetulan kita bisa bekerja sama sekarang dengan pemerintah. Jadi kalau dulu kan gerakan UMKM, tapi kalau tidak ada campur tangan pemerintah ataupun support langsung oleh masyarakat adat, masyarakat di desa maupun pemerintahan desa, tentu tidak akan bisa jalan. Nah, salah satunya kami dulu itu seperti garam lah kita ambil contoh, karena kita sudah bekerja sama sekarang dengan pemerintah Provinsi Bali. Nah, tentunya kita membuat produk yang memang sesuai dengan situasi sekarang, dengan teknologi, dengan kemasannya seperti apa, itu yang kita kembangkan dulu, baru kita tawarkan bahwa kita punya produk seperti ini, produk UMKM.
pasti limited edition dong. Nah tentu itu salah satu upaya. Ketika kita kenalkan, ketika kita promosikan, jadi pada dasarnya masyarakat semua tahu, oh ternyata seperti ini. Kalau dulu garam itu dikenal hanya perasa makanan. Ya itu aja. Kalau sekarang kan banyak kita sudah kembangkan, bisa jadi untuk pengobatan, sarana terapi, apalah. Jadi banyak bisa memunculkan perspektif masyarakat ingin memakai produk tersebut. Ya, kalau pasarnya kemana Pak Mekal kalau boleh tahu dari produk-produk UMKM Desales? Kalau sebelumnya, jadi banyak UMKM sih yang ada di Desales ya, seperti gula juruh dari lontar, dari pohon lontar, dan juga arak Bali, garam, minyak tandusan. Tapi yang lebih sekarang intens kita gerakkan itu ada garam. Nah tentu dari petani itu kita bekerjasama dengan BUMDes, petani bekerjasama dengan BUMDes yang menawarkan hal tersebut. Jadi seperti sekarang kita menjalin kerjasama dengan Dinas Perdagangan dan UMKM Provinsi Bali, itu melalui skema kerjasama BUMDes. Kita diminta 1 bulan itu 2 ton. Jadi berlanjut. Kalau sebelumnya dulu pernah hampir sebelum kita mengajakkan kerjasama di tahun 2003 itu diambil 6 ton langsung, instruksi Pak Gubernur. Ya baik. Seperti itu. Tadi menarik apa yang disampaikan Pak Mekal begitu ya, bahwa kalaupun sebagus apapun produk UMKM-nya, kalau tidak ada support dari pemerintah desa itu tidak akan bisa bergerak begitu. Kalau boleh tahu support seperti apa saja yang masif dilakukan oleh pemerintah Desales untuk para pelaku UMKM-nya, Pak Mekal? Kalau di Desales kita support untuk seperti promosi, mencarikan bagaimana pendampingan, pengemasan, membuat produk garam itu menjadi lebih baik, bersih. Itu kita koordinasikan dengan pemerintah provinsi sih memang sebelumnya, dan juga kabupaten di bidang promosi lebih banyak. Nah jadi kita melihat petani itu sebagai pekerjaan yang mulia, sehingga kita bisa menghargai itu. Dari support pelatihan, peningkatan kapasitas, bagaimana mereka mengolah, memberikan sarana dan prasarananya juga kita lakukan. Oke, baik, berarti memang dari hulu ke hilir lah ya, dari betul. Bagaimana pekerjaan petani itu sampai dengan pemasarannya. Tapi tantangan apa sih sebenarnya dihadapi Pak Mekal dari menggerakkan UMKM ini? Kalau tantangan UMKM sih sebenarnya kita di desa itu melihat masih sebagai sambilan. Nah, jadi yang saya inginkan itu bahwa UMKM ini bisa dijadikan sandaran atau pekerjaan tetap. Misalkan seperti pembuatan keripik atau pengolahan garam yang menjadi nantinya lebih banyak turunan-turunannya, sehingga kita tidak melihat itu sebagai sambilan. Jadi bisa kita memproduksi yang lebih dan juga kualitas itu. Oke, baik. Berarti akan ada arahnya ya untuk menjadi pekerjaan tetap begitu. Tapi kalau regenerasi sendiri, kalau kita berbicara tentang ladang garam di Desales, untuk anak-anak mudanya ada yang mau tidak Pak Mekal untuk menjadi petani nih? Kalau yang sekarang saya lihat itu ada 2 kelompok. Itu tidak semua orang tua. Nah, tapi 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu itu mohon maaf, sudah sebenarnya orang-orang tua itu tidak melakoni pekerjaan itu karena berat, karena panas, terik matahari. Dan sekarang saya lihat sudah hampir setengah jiwanya umurnya masih di bawah 50. Itu sudah mau. Tapi kembali lagi mungkin itu tidak merupakan suatu cita-cita kayaknya dari masyarakat kita yang ada di desa ataupun pada umumnya di Bali lah. Nah, kalau dengan melihat sekarang sudah mulai bergeliat anak muda dari Desales sendiri nih Pak Mekal, apa yang kemudian ingin digerakkan nih selain ladang garam untuk bisa dijadikan sebagai salah satu identitas dari Desales sendiri? Ya, sekarang kita kan memang menggeliat di pariwisata, di desa wisata. Dan tentu anak-anak muda itu tidak serta-merta harus menjadi petani garam, tetapi dia harus menguasai juga bagaimana cara pembuatan garam. Nantinya itu menjadi wisata edukasi.
Jadi wisata edukasi pertanian garam tersebut, dan memang sudah berjalan itu. Jadi masyarakat kita yang handle tamu di bidang pariwisata edukasi seperti ke TPST, ke pertanian garam, ke kebun organik, tentu mereka hanya menjelaskan, tidak perlu menggerakkan fisik untuk bekerja gitu ya. Oke, baik. Ini menarik sekali sebenarnya kalau berbicara tentang anak muda, karena memang sekarang sudah banyak tantangan ya. Bagaimana untuk bisa mencintai desa itu kembali lagi melihat dari geliat-geliatnya sendiri ya Pak Mekal ya. Kita undang juga nih pendengar lainnya yang ingin bertanya, ingin menyampaikan atensinya terkait dengan desa sebagai penggerak UMKM ini. Silakan kami undang atensi Anda pendengar di 081 1399 9790, dan juga Anda bisa ikut bergabung di live YouTube RRI Singaraja Official, karena siaran ini juga disiarkan secara langsung melalui RRI Singaraja Official, dan juga bisa di via WhatsApp sekali lagi di 081 1399 9790. Kami nantikan atensi Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, masih bersama dengan Kepala Desa Les Kabupaten Buleleng, Bapak Gede Adi Wistara. Baik Pak Mekal, kalau tadi kan selagi kita menunggu pendengar, tadi kan dijelaskan bahwa memang banyak sekali sebenarnya potensi-potensi yang akan dikembangkan di desa begitu kan. Tapi kalau saya melihat dari respon masyarakat desanya sendiri bagaimana dengan adanya program-program ini, karena mereka mungkin sudah terlanjur nyaman dengan zona yang sekarang begitu. Jika disuntikan dengan program-program yang dalam tanda kutip asing, itu responnya seperti apa sih Pak? Kalau respon dari masyarakat sih sangat positif. Nah, tapi kembali lagi, kita trennya berbeda, dalam artian bekerja di desa itu kurang keren. Mungkin seperti itu pemahamannya, tetapi kita nggak putus semangat. Tentu mungkin yang masih muda, yang fresh graduate mungkin merantau, tetapi kita melihat yang middle nantinya, yang memang mereka sudah pernah merantau, pulang dengan alasan ingin di desa. Itu sebenarnya sasaran-sasaran kami. Kalau kita mengekang mereka nggak boleh kemana-mana hanya untuk diles saja kan nggak mungkin juga. Tetapi itulah yang bisa kita kerjakan untuk tetap semangat kita mengenalkan bahwa ini nantinya bisa seperti ini bisa nantinya jika hidup di desa ini bisa menjadi suatu pekerjaan. Banyak kita kembangkan. Terakhir yang Spirulina itu mendapat juara 2 di kabupaten videonya tentang pengembangan Spirulina alga. Alga itu dari laut ya? Sebenarnya sih dulu memang laut, di air laut. Nah, kita sekarang kemarin mendapat dampingan dari peneliti dari IPB Bogor. Itu memang sudah bisa dikerjakan dikembangbiakan di darat. Jadi dengan media-media seperti akuarium, toples itu bisa dikembangkan. Oke, berarti memang ini udah pengembangannya lagi, ada produk baru lagi. Ada. Pak Mekal, kalau bisa dibandingkan dengan misalnya 5 tahun hingga 10 tahun yang lalu Desa Les begitu ya. Apa yang menjadi catatan dari seorang Bapak Mekal begitu melihat perkembangan desa yang ada saat ini jika dibandingkan dengan 5 tahun dan 10 tahun yang lalu? Saya melihat ini mungkin dari 4 tahun yang lalu ya, bergeliat di mana media-media mempromosikan desa Les seperti apa. Jadi catatannya sih saya menganggap ini baru. Suatu istilahnya pengenalan desa di tingkat nasional maupun internasional baru. Jadi tetap kita harus berkarya. Tetap kita harus mempertahankan apa yang sudah ada, malah harus kita memodifikasi, berinovasi terus. Itu sih catatannya bagi saya. Itu yang sulit ya, berinovasi Pak Mekal ya, untuk terus berkembang. Nah Pak Mekal, ini terkait dengan inovasi. Kadang-kadang kalau kita berkaca dari beberapa UMKM lain yang ada di desa begitu kan, mungkin di awalnya saja dari pemerintah desanya ataupun pemerintah kabupatennya yang gencar untuk bisa memberikan pendampingan begitu. Tapi pada saat dia udah autopilot, ditinggalkan dan tidak dijalankan lagi. Nah, untuk mengantisipasi hal itu di Desa Les seperti apa? Apa saja yang dilakukan? Ya makanya kita kan punya BUMDes, punya nantinya juga akan ada Koperasi Merah Putih. Tentu itu yang menjaga stabilitas bagaimana produk-produk yang ada di Desa Les agar tetap maju. Dan juga tentu support dari masyarakat maupun kelompok masyarakat yang mau memang eksis mengembangkan inovasi yang ada di Desa Les.
Oke, yang memasarkan dan Iya. mereka sendiri juga begitu ya Iya, Pak Mokal ya. iya. Karena kita kan sekarang sudah dengan kemajuan teknologi, seandainya kita tidak bina lagi, kita tentu sudah meningkatkan kapasitas para kelompok petani, pasti bisa lah untuk dia action misalkan menjual secara online. Itu saya harap, saya optimis itu pasti bisa. Iya. Oke, kalau untuk memunculkan produk-produk baru itu biasanya seperti apa? Karena kan tidak banyak desa ataupun pelaku UMKM yang jeli ya melihat potensi yang ada. Nah, kalau dari Desales sendiri bagaimana kemudian memetakan potensi-potensi desa tersebut, Pak Mokal? Nah, kalau kita sih di awal itu memang kita pendakan apa sih memang yang menjadi produk yang ada di Desales yang bisa kita kemas. Itu dulu kita mengadakan analisa. Oh, garam mungkin hanya di Kabupaten Buleleng, Tejakula dan Les. Nah, itu menjadi prioritas. Kalau lainnya seperti gula, oh di desa tetangga juga ada gula, arak juga ada. Nah, kita kualitasnya yang kita tingkatkan. Jadinya kita berpacu di sana melihat peluang yang memang langka yang harus kita kembangkan. Gitu. Seperti spirulina, saya rasa di Bali kalau nggak salah baru 2 lah. Yang mengembangkan itu. Dan ini yang menjadi mungkin berbeda ya, mungkin bisa diduplikasi juga di daerah lain. Desales itu menjadi sasaran empuk untuk CSR. Nah, ini gimana nih strateginya? Karena mungkin banyak kepala desa juga yang berkali-kali mungkin mengajukan, kemudian tidak juga dilirik oleh CSR perusahaan. Nah, kalau dari Desales itu apa sih yang menjadikan Desales ini menjadi sasaran empuk dari CSR para perusahaan yang ada? Ya, itu salah satunya sih seiring dengan kreativitas kita. Kalau kita sudah kreatif, sudah bisa berinovasi di desa, bisa mengembangkan, dan mereka tahu. Nah, ketika mereka tahu, jadi menjadi sasaran empuk bagi mereka juga memberikan CSR untuk mempromosikan produknya. Seperti kita sekarang dengan dampingan Astra. Sebelumnya kita dapat dari PNM. Dan ini lagi nego-nego dengan nantinya BI. Nah, tentu itu salah satunya mereka sudah tahu. Oh, ini potensinya benar-benar bisa dikembangkan. Oh, ini buat inovasi seperti ini, targetnya seperti ini. Nah, itu sih sebenarnya. Jadi saya rasa seperti kemarin saya baru datang dari Sulawesi di Wakatobi. Semua mereka punya potensi tetapi tidak digali. Ya, sama juga dengan kita. Meskipun kita dianggap kaya raya di Indonesia, tapi kalau tidak mengembangkan, ya susah juga. Jadi saya rasa semua desa memiliki potensi, tinggal kita menggali dan juga kita bisa mengadakan kerjasama. Kalau kita SDM-nya kurang, kita bisa seperti Pantai Helik dengan kampus, dengan para dosen, dengan mahasiswa, pasti bisa lah. Nah, ini yang menarik tadi Pak Mokal katakan bahwa adalah kreativitas begitu ya. Kreativitas dan kita harus memunculkan si produk itu. Kadang-kadang banyak juga dari desa ini yang mungkin saya tidak bisa mengembangkan UMKM karena dana desanya tidak ada gitu. Nah, mungkin inilah yang diharapkan ya Pak Mokal ya, kolaborasi ini. Nah, ini bagaimana Pak Mokal? Kalau kita berbicara dana desa susah. Karena memang sudah dana desa tersebut sudah diplot. Sudah ada bidang-bidangnya, ini kan ekstra, ya mencari relasi dan juga mencari CSR ini ke perusahaan-perusahaan itu yang paling penting. Kalau kita hanya mengandalkan, kita nggak bisa pakai dana desa untuk ini. Memang benar, semua ada regulasi, tetapi dari sanalah kita bisa mendapatkan ide-ide lainnya. Salah satu contoh paling dekat misalkan ya donatur, ya pengembangan. Tetapi di bidang-bidang di dana desa itu memang ada klausul-klausul yang bisa membantu UMKM. Ya, itu harus dipublikasikan sama masyarakat. Kalau sekarang sih saya minim dengan dana desa karena CSR yang lebih kita manfaatkan. Dan ini mungkin bisa menjadi tolak ukur juga nih untuk para pelaku UMKM di desa mungkin yang terhalang, wah saya tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah desa misalnya begitu kan. Mungkin itu ada yang miss di kolaborasi kerjasama itu ya Pak Mokal ya. Iya, karena kan seperti saya misalkan di Desales,
Kalau dana desa kurang untuk memakai untuk ke UMKM tersebut, ke pelaku usaha, ke kelompok, ya kita bisa connect dengan dinas-dinas terkait di kabupaten. Ya, kita minta info lah. Oh kalau ini, dinas perdagangan UMKM kita masuk, kita audiensi, kita bawa proposal, tujuannya apa, mereka yang akan bantu. Gitu. Oke, Ya, baru harus ya. proaktif juga berarti. Iya ya? harus. Kalau nggak proaktif nggak bisa. Nah, Saya yakin. ini kuncinya ini sebenarnya harus proaktif, harus mencari peluang di mana dan harus ditindaklanjuti. Iya, Ya, betul. Oke, baik kita undang nih pendengar lainnya di 24644. Silakan untuk Anda yang ingin bertanya, ingin menyampaikan aspirasi Anda terkait dengan bagaimana upaya-upaya dari desa untuk dapat juga menggerakkan UMKM ya. Silakan kami undang di 24644 serta di 081 1399 9790 di via WhatsApp dan juga bisa langsung di via telepon kita ya. Di YouTube juga bisa, Anda bisa menyematkan komentar Anda di RRI Singaraja Official. Kami nantikan untuk atensi Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Mendengar tetaplah bersama kami karena kami akan kembali setelah yang satu ini. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644
atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Baik, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Rizka Desiandra, dan kita masih bersama dengan Kepala Desa Les Kabupaten Buleleng, Bapak Gede Adi Wistara. Dan kita masih berbincang terkait dengan bagaimana upaya-upaya dari desa sendiri untuk dapat menggerakkan UMKM begitu ya, dengan meningkatkan kolaborasi dan juga meningkatkan berbagai hal yang bisa dikembangkan. Kita sapa dulu Bapak pendengar yang sudah terhubung melalui WhatsApp call. Selamat pagi Pak Nyoman Sudarsana. Selamat pagi, Om Swastiastu, Om Mbak Rizka. Swastiastu, Pak Nyoman silakan bersama dengan Kepala Desa Les Kabupaten Buleleng, Bapak Gede Adi Wistara. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi, Om Swastiastu, Bapak Kepala Desa Les. Selamat pagi untuk semua Bapak telah hadir dari Singaraja. Adakan dialog interaktif dengan topik yang tadi yang disampaikan, yaitu desa dapat menggerakkan UMKM di masyarakat ya. Sangat menarik sekali ini, di mana upaya-upaya Pak Makal tadi telah dapat memberikan support, ya, dukungan, inovasi-inovasi untuk mengembangkan UMKM di desa Bapak sesuai dengan potensi di desa Les itu. Seperti yang kami ketahui adalah garam itu sudah cukup lama masyarakat di sana bergerak melaksanakan usaha garam dan juga UMKM lainnya. Tentunya harapan kami mudah-mudahan UMKM Les dapat terus bergerak, dapat meningkatkan perekonomian di desanya. Nah, di sini yang menarik sekali yang disampaikan tadi adalah di mana kaum remaja, kaum pemuda sudah ikut tertarik berusaha di usaha garam di desa Les tersebut. Tentunya di sini kami ada pertanyaan kepada Bapak. Yang pertama, bagaimana perhatian atau peran serta dukungan dari Dinas Perdagangan dan UMKM di Buleleng ini. Tentunya kami lihat Dinas Perdagangan dan UMKM Buleleng sangat gencar sekali untuk membantu memajukan UMKM di Buleleng ini. Yang kedua, dengan pengembangan UMKM di wilayah Bapak, bagaimana pengangguran di desa Bapak, apakah menurun ataukah bagaimana? Itu saja kami sampaikan. Mudah-mudahan
Dengan interaktif ini, Desa Les akan lebih maju dan dapat berkolaborasi terutama dengan BUMDes. Seperti sekarang ada Koperasi Merah Putih akan mendukung usaha-usaha masyarakat UMKM Desa Les ini. Sekian, terima kasih. Lebihnya mohon maaf. Baik, terima kasih Pak Nyoman Sudarsana di Bakti Seraga, luar biasa untuk memberikan apresiasi, dan juga ada beberapa pertanyaan tadi Pak Mekal yang ditanyakan. Kita sapa dulu pendengar lainnya, silakan untuk Anda yang ingin bergabung di 24644, kami masih nantikan atensinya, dan juga di 081139999790. Dan tadi ada yang menarik yang tadi Pak Mekal sampaikan adalah bagaimana dari Desa Les ini tidak bergantung pada dana desa begitu untuk mengembangkan UMKM-nya, namun juga menyasar beberapa perusahaan untuk bisa mendapatkan CSR ya daripada perusahaan-perusahaan yang berbasis di Kabupaten Buleleng. Nah, untuk Anda mungkin yang mempunyai pertanyaan atau mungkin mempunyai atensi lainnya begitu ya terkait dengan apa sih yang harus dilakukan untuk bisa menggerakkan UMKM di desa Bapak Ibu sekalian, kami undang kembali di 24644 serta di 081 139999790. Baik Pak Mekal, kita langsung tanggapi dulu tadi dari Pak Nyoman Sudarsana memberikan apresiasi ini terkait dengan upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Desa Les. Kemudian kalau lebih banyak desa yang melakukan ini pasti akan semakin berkembang untuk UMKM-nya. Dan beliau tadi bertanya beberapa hal, salah satunya adalah bagaimana perhatian dari dinas dan juga bagaimana angka pengangguran di desa. Silakan Pak Mekal, bisa langsung ditanggapi. Ini terima kasih Pak Nyoman atas supportnya dan juga apresiasinya. Nah, saya kembali menegaskan tadi peran serta dinas ya, peran serta pemerintah dinas kabupaten maupun provinsi tentu sangat membantu sih. Memang sebenarnya sepertinya apa yang disampaikan tadi kita melihat untuk memajukan. Nah, pertama saya kuncinya untuk memajukan desa itu seperti apa. Apalagi tadi disinggung kalau tidak punya dana desa seperti apa. Nah, di desa kita kan sebenarnya sebagai fasilitator bisa. Kita sebagai memberikan kuasa anggaran juga iya. Nah, tetapi kita tidak berhenti di seandainya tidak ada anggaran. Nah, tentu di sana kita harus bersifat fasilitator. Nah, jadi kita bekerja sama kemarin komunikasi dengan dinas terkait itu minimal mereka sudah memberikan perhatian dalam rangka peningkatan kapasitas, meskipun tidak langsung dengan bantuan jeblek ratusan juta atau seperti apa, minimal ilmu yang kita dapat juga. Pertama, kalau kita sudah dicatatkan di dinas, tentu mereka tahu ada desa yang bisa seperti ini. Itu kuncinya pertama. Kedua, kalau pemerintah provinsi, kabupaten, dinas provinsi itu sudah memberikan kemarin pelatihan. Setelah pelatihan kita diberikan sarana dan prasarana seperti mesin yang dulunya petani masih mengangkat air itu secara tradisional, sudah diperbarui, kita menggunakan mesin. Itu disupport oleh pemerintah di atas kita. Nah, terkait dengan pengangguran, kita relatif sih ya, kalau pengangguran sekarang kadang-kadang saya lihat menganggur tapi mereka masih menunggu panggilan kerja atau menunggu masih ke luar negeri. Jadi saya rasa kalau yang sudah produktif tamat SMA di Les bisa dikatakan hanya 10% kayak angka pengangguran tersebut. Jadi mereka sudah mempunyai pekerjaan masing-masing. Tentu tidak bisa kita catat mereka harus bekerja di sektor formal, tapi informal juga banyak sekali. Iya. Pekerjaan di desa itu banyak sekali, begitu sekali. ya Pak Mekal. Artinya dengan adanya UMKM ini angka pengangguran di desa Les itu bisa terserap tidak Pak? Sangat bisa, karena satu untuk pengemasan juga kita memerlukan banyak kadang-kadang masyarakat. Oke, jadi banyak usaha, banyak tenaga yang juga diakomodir untuk bisa seperti itu. Baik, Pak Nyoman Sudarsana sudah ditanggapi ya, semoga sudah berkenan untuk tanggapannya, dan juga untuk Anda yang lain silakan kami nantikan untuk atensinya di 24644 serta di 081 139999790. Pak Mekal, ada yang bertanya juga di via WhatsApp yang juga langsung bertanya. Selamat pagi RRI, selamat pagi Pak Mekal Desa Les, salam kenal. Saya ingin bertanya bagaimana untuk pelaku UMKM di desa bisa mendapatkan perhatian dari pemerintah desanya. Terima kasih, karena saya juga ingin mendapatkan perhatian untuk dapat menggerakkan UMKM saya.
Oke, terima kasih untuk Pak Darme yang ada di Desa Bontihing. Nah, mungkin bisa langsung ditanggapi Pak Mekel. Tentu kalau kita ingin memajukan UMKM kita yang ada di desa, ya kita harus berikan kepada desa bahwa profil kita apa sih, kita mau apa sih, kita dari mana. Kan tentu seandainya di desa nih ada di Banjar Dinas A misalkan, dia membuat kelompok untuk pertanian atau peternakan, itu disampaikan saja ke desa, Pak saya minta ini ada bantuan ini tolong fasilitasi kami. Apalagi Desa Bunting ya, desanya Pak Bupati itu gampang sekali sebenarnya. Ya kita jangan apa istilahnya, jangan jaga jarak lah dengan pemerintah, karena siapa sih yang punya, kan masyarakat juga yang punya. Jadi tentu kita harus menanyakan, Pak saya punya ini, saya di mananya saya harus bisa mendapatkan bantuan, kemana saya harus cari bantuan. Oh dari dana desa kita punya Pak, pasti begitu. Tapi tentunya kalau dari dana desa kan ada proses, misalkan masuk ke musrembang desa sebelumnya, mengajukan dari baru kita bisa realisasikan melalui APBDes. Nah tetapi kalau ke tingkat lagi ke atasnya, bisa dari pemerintah desa menyampaikan ke dinas terkait. Oh saya punya binaan nih, saya punya binaan pengembangan misalkan pembuatan kerupuk ikan gitu, pembuatan kerupuk singkong misalkan. Itu saya mau mengajukan proposal untuk membeli alat ini. Bisa pemerintah desa bisa melalui dana desa bisa mengajukan ke dinas terkait bisa. Itu banyak jalan sebenarnya. Banyak Gitu. jalan yang bisa dilakukan. Iya, banyak jalan. Tapi kadang-kadang ada masyarakat yang enggan ya Pak ya, Nah. untuk berbicara dengan pemerintah desanya begitu. Ya. Nah ini kalau dari Desales sendiri sebenarnya dari VOV-nya, dari pandangannya pemerintah desa untuk menangkap aspirasi dari masyarakat itu seperti apa sih sebenarnya, terbuka atau bagaimana? Nah, itulah tentu pimpinan di desa yang lebih harusnya dari awal melihat, oh desa saya mempunyai potensi ini. Kalau masyarakatnya enggan, itu tentu ya kita harus tawarkan dulu. Oh kamu prospek loh, membuat kegiatanmu menghasilkan ini, kamu prospek loh untuk mendapatkan ini. Jadi kan kita sampaikan, kita punya tupoksi juga untuk memberikan sosialisasi, menyampaikan terkait anggaran atau dana desa yang diserap dari pemerintah pusat misalkan, itu disampaikan kepada masyarakat. Tetapi yang lebih bagusnya sih memang bersinergi, masyarakat aktif, kita aktif memberikan. Ya begitu kira-kira. Baik, berarti memang dari VOV pemerintah daerahnya pun sebenarnya nggak apa-apa ya Pak ya untuk berbicara untuk masyarakat yang mungkin membutuhkan bantuan. Kita sapa kembali pendengar di via live YouTube RRI Singaraja Official juga. Terima kasih untuk atensinya. Ada Mang Agus, ini Desales memang keren. Baik, terima kasih untuk komentar yang sudah diberikan. Kita akan bacakan lagi WhatsApp yang sudah masuk di Pro 1 RRI Singaraja Official. Selamat pagi RRI. Baik, selamat pagi juga nih untuk Pak Tri Susile ya, yang ingin bertanya, keren Desales sebagai desa wisata. Apakah bisa semua desa di Kabupaten Buleleng ini ditetapkan sebagai desa wisata ya? Dan apa tipsnya dari Desales? Baik, terima kasih juga nih untuk Pak Tri Susile. Kemudian juga ada selamat pagi juga untuk yang sudah bergabung di via medsos RRI Singaraja juga. Ini selamat pagi juga untuk Ibu Astiti. Ibu Astiti ingin bertanya untuk pemasaran di desa bagaimana untuk produk UMKM, karena banyak juga masyarakat desa yang tidak mau membeli produk-produk UMKM dari desanya sendiri. Baik, terima kasih Ibu Astiti ya, dan juga Pak Susilo yang juga sudah bergabung. Bisa langsung ditanggapi mungkin Pak Mekel dari Pak Tri Susile yang bertanya untuk bagaimana sih sebenarnya untuk bisa menjadi desa wisata itu. Tapi sebelumnya Pak, kita sapa dulu ada yang bergabung di via WhatsApp call. Selamat pagi Pak Benson Andika. Swastiastu, selamat pagi Pak Benson Andika bersama dengan Pak Perbekal Desales kali ini, silakan. Nggih. Pagi Pak, Swastiastu. Nggih. Jika kita bicara tentang pemerintahan per generasi ataupun UMKM dalam konteks ini ya,
Menurut pandangan Bapak pribadi misalnya, seberapa besar peran entah Bapak sebagai pribadi ataupun pemerintah desa dalam hal melihat ke depannya naik tingkatnya di desa les misalnya, atau keberlanjutan keberhasilan yang sudah dicapai sekarang itu bisa dilanjutkan ke depannya. Maksudnya begini, Pak yakin enggak misalnya ada masyarakat di sana, entah pemuda dan sebagainya, akan melanjutkan kebijakan yang Pak buat, atau keberhasilan yang didapat sekarang karena ada Bapak sendiri gitu. Bakal yang sana. Kalau misalnya Pak tidak yakin, berarti regenerasi kan tidak dijamin akan terjadi kan itu. Tapi kalau misalnya Bapak yakin akan itu, berarti keberadaan Bapak sebagai Mekal tidak langsung kan tidak dipergunakan dalam tanda kutip ya. Kan seringkali itu misalnya ketika penjabat entah pemerintah desa, kabupaten ataupun provinsi ataupun nasional ya, selalu menggebor-geborkan tentang mari kita buat sistem bla 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 bla. Tapi ketika turun ada yang naik baru, ada perubahan arah kan. Nah, bagaimana kemudian desa les sendiri melihat itu gitu? Biar enggak kemudian desa les tidak bergantung pada satu sosok. Atau nanti ke depannya kalimatnya itu adalah dulu pada waktu masa kepala desa A baru kemudian jaya dan bla 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 gitu. Sekarang kok enggak kayak gitu misalnya. Itu aja mungkin Pak. Baik. Terima kasih ya untuk Pak Benson Andika, luar biasa sekali ini. Untuk atensinya bisa langsung kita tanggapi, sudah 3 orang pendengar. Dari Pak Susilo dulu terkait dengan desa wisata. Nih, apakah bisa semua desa di Kabupaten Buleleng ini menjadi desa wisata, Pak Mekal? Terima kasih Pak Susilo. Saya rasa itu di Buleleng ini sudah ditetapkan hampir dari 129 desa. Kalau tidak salah saya datanya kemarin itu hampir 70% ditetapkan sebagai desa wisata. Nah, tentu ini menjadi nilai bagi desa, tetapi menjadi tantangan juga untuk mengembangkan itu. Saya yakin semua di Buleleng, semua desa mempunyai keunikan tersendiri, mempunyai ciri khas tersendiri, itulah yang dikembangkan. Makanya dari awal kata kunci saya waktu menjadi kepala desa dulu, saya melihat potensi. Melakukan analisa, melakukan analisa sosial, politik, ekonomi. Kita lihat di mana untuk mengembangkan potensi ini seperti apa, bagaimana caranya, sumbernya nanti pendanaannya seperti apa. Itu yang dirangkum dulu Pak. Jadi saya rasa semua desa di Buleleng ini bisa menjadi desa wisata. Tipsnya untuk maju ya jelas kita bisa bekerja sama antara masyarakat, tokoh dan juga kepentingan-kepentingan yang ada di desa. Kalau itu udah bersatu, saya rasa semua bisa maju. Karena apalagi di Bali ini sudah seksi sekali dilihat untuk dijadikan suatu kunjungan ataupun tempat healing. Itu di Buleleng semua, saya rasa semua punya. Meskipun salah satunya di Les yang istilahnya lebih beruntung lah, karena ada kita sebagai desa nyegar gunung. Iya. Baik, berarti memang poinnya adalah bagaimana semua desa itu bisa ya Pak? Bisa, pasti bisa. Saya yakin bisa. Ya, tadi Pak Mekal mengatakan itu yang paling penting adalah kalau semua unsur di desa itu menjadi satu, gitu kan. Dan tidak sedikit banyak desa yang mengalami permasalahan itu ya Pak Mekal ya. Betul. Baik, kemudian juga tadi ada Bu Asiti, bagaimana caranya agar produknya dibeli Pak? Karena banyak masyarakat desa juga yang tidak mau membeli produk di desa tersebut gitu. Itulah pentingnya kalau terkait dengan produk agar diakui misalkan. Tentu kita harus promosi. Memang yang menjadi masalah di kita di Indonesia lah, produk kita dianggap jelek, tetapi produk orang lain meskipun lebih jelek produknya dari kita dianggap lebih bagus. Apalagi brandnya sudah bagus. Nah, seperti itu kan. Ya kita berusaha kalau di Les dulu kita membranding bagaimana arak yang ada di desa Les seperti apa, gula yang dari desa Les itu seperti apa, garam yang dari desa Les itu seperti apa. Nah jadi kita selain berpromosi di luar, kalau kita berpromosi di luar, mereka
produk yang ada di desa sudah sudah masyarakat tidak bisa menghindari. Oh, di luar kok laku, kenapa kita nggak pakai? Ya, itu yang menjadi tujuan pertama dari suatu proses brandingnya. Jadi kita di BUMDes kita sampaikan ke masyarakat, oh ini Provinsi Bali beli kok. Oh, kita biasa kirim ke luar negeri, kadang ke dalam negeri banyak. Kenapa masyarakat di sini nggak bisa beli? Saya pernah dituduh di pasar, kata ibu saya yang bikin mahal garam ini. Karena begini, ibu saya belanja, beli garam, anggap setengah kilo, yang dulu hanya hanya 2.000 3.000 kan, tiba-tiba jadi 10.000. Wih kok mahal, kan biasa orang tua, apalagi di pasar-pasar tradisional. Iya, kan anaknya ibu yang buat mahal. Itu kan jadi sudah Kontradiktif iya, berarti ya, Pak, tapi ya? di satu sisi sih oke. Tapi itulah namanya pasar di pasar tradisional. Tapi kalau di pasar modern tentu yang dilihat mungkin storytellingnya seperti apa, pengkemasannya seperti apa. Jadi goal lah branding kita. Gitu kan. Itu Iya. yang paling penting, dan mungkin persepsi itu belum sama begitu ya Pak ya, Iya, dengan masyarakat yang di pasti. desa, apalagi Iya. mungkin mereka yang mungkin generasinya berbeda begitu. Nah, ini yang menjadi poin penting ya. Kemudian juga tadi ada Pak Benson Andika Pak yang mengatakan bahwa apakah ini bisa akan berkelanjutan, karena kan banyak juga kejadian-kejadian bahwa wah pada zamannya Pak Gede itu les maju banget, kemudian digantikan dengan berpengalaman lain mungkin tidak semaju waktu Pak Gede. Nah, itu bagaimana Pak? Saya melihat secara pribadi apa yang disinggung tadi oleh Pak Jensen ini bukan merupakan prestasi saya sendiri. Ini tentu saya dapatkan dengan bekerja sama juga kepada stakeholder yang ada di desa, dengan masyarakat, dengan kelompok masyarakat. Nah, saya sebagai kepala desa hanya mempunyai kadang-kadang ide ataupun saran juga yang bisa, kebetulan karena saya kepala desa, ya tentunya bisa mengeksekusi. Nah, itulah pentingnya, maka jangan apatis terhadap pemerintah di manapun, karena ketika kita masuk sebenarnya kita mempunyai kewenangan yang lebih seperti yang lainnya. Nah, jadi kalau bisa kita konsep, oh ini bagus, kita eksekusi. Bisa kita biayai dari dana desa misalkan, bisa kita mencarikan kemana-mana. Nah, itulah keunggulan kita sebagai pimpinan di desa. Tentu saya sangat berharap dalam mengembangkan potensi ataupun desa wisata yang dianggap sekarang sudah terkenal ataupun maju, tetapi saya tidak berhenti di situ. Saya sering sampaikan di forum-forum apapun di desa, sekarang ini saya rasakan awal dari bagaimana kita mengembangkan nanti desa-desa atau potensi di desa itu ke depan agar lebih baik lagi. Karena kadang kan dilihat, wah sudah mendapatkan ADWI, Anugerah Desa Wisata Terbaik Nasional di Indonesia. Tentu udah selesai. Udah selesai, udah apa lagi kita ikutkan kan? Ikuti award lainnya. Ya, jadi ya saya tidak mau seperti itu. Saya anggap ini masih sama saya dengan desa-desa lain, agar kita bisa berpacu untuk mempertahankan. Nah, yang susah kan biasa mempertahankan yang susah. Jadi kita anggap suatu proses awal ini. Nah, tentunya untuk kaderisasi. Nah, kaderisasi ini ada nantinya generasi yang selanjutnya. Mulai sekarang memang kita tanamkan desa wisata itu seperti apa, administrasi di desa itu seperti apa. Jadi tentu dengan dituntun dengan kemajuan teknologi, saya sangat berharap sekali nantinya, karena saya sering kampanyenya tentang masyarakat. Oke lah, saya cita-citamu mau kemana? Saya mau keluar negeri, Pak. Tapi saya pesan 10 tahun merantau, 15 tahun merantau kembali. Dengan bekal yang sudah mencukupi pastinya nanti untuk hidup di desa, menjalankan administrasi pemerintahan, roda pemerintahan. Siapa sih yang istilahnya yang tahu kita nanti mau jadi apa? Pasti dengan konsepnya yang sudah ada. Kita nggak boleh lepasin dari konsep.
Salah satu contoh kalau sekarang kita terkenal di Desa Les dengan desa wisatanya, desa wisata edukasi, lingkungan. Tapi nanti saya nggak boleh itu nanti dikembangkan menjadi desa modern seperti halnya ada mall, ada diskotik. Itu konsep itu saya pinggirkan dulu. Tetap harus sesuai dengan konsep yang awal. Ya dasarnya dengan trite karana pasti. Nah, itu. Jadi akarnya tetap sama ya Pak Tetap ya. sama. Jadi tinggal pengembangannya. Iya, jadi tinggal mempertahankan semua. Saya juga waktu saya menjadi kepala desa tidak serta merta saya langsung sudah mendapatkan desa Les ini desa unggul gitu. Tidak. Tapi saya melihat potensinya lah kalau kita kembangkan akan menjadi desa unggul gitu sih. Ya. Pada saat Kalau dulu sih memang sering saya katakan desa itu biasanya terkenal dengan kemiskinan. iya. Salah satu contoh ya waktu saya kecil Desa Les itu desa tertinggal loh. Saya ingat sekali bahasa-bahasa orang Desa Les desa tertinggal gitu. Dinobatkan lah karena dari mungkin pertumbuhan penduduknya yang lebih tinggi dari desa lain. Tetapi itu tidak hanya dicatatkan di dinas sosial, di Kementerian Sosial. Nah, kalau prestasi-prestasi lainnya kita catatkan di beberapa instansi pemerintah, kementerian, itu bakal nanti lebih banyak lagi bantuannya. Tentu bantuan itu sih memang hak-hak kita semua. Nah, itu sih ya. Jadi ini yang menarik seperti apa yang tadi Pak Mekel sampaikan. Pertama kali Pak Mekel menjabat pun tidak seperti ini begitu, tapi ini adalah hasil dari kerja bersama, kerja tim ya, kerja dengan masyarakat. Dan juga jangan mau terpinggirkan dengan stigma-stigma yang tadi Bapak katakan ya kan. Desa tertinggal, desa apa, tapi semuanya bisa menjadi desa. Semua bisa menjadi. Kita dari desa pertama kita dinobatkan menjadi desa wisata, kan desa wisata rintisan. Langsung kita ke desa wisata maju. Oh iya, jauh ya Pak. Iya, biasanya kan dari rintisan berkembang maju. Kita udah lompat. Langsung lompat maju. Ini luar biasa dan semoga ini upaya-upaya ini bisa duplikasi oleh desa-desa lainnya. Karena Pasti juga bisa. Pak Mekel juga sudah beberapa kali mendapatkan undangan dari kabupaten di luar Bali bahkan untuk memajukan desanya tersebut. Terakhir gimana Pak Mekel? Sebelumnya kita ke Berau, Kalimantan Timur. Tentu setelah kemarin kita baru datang dari Wakatobi yang terakhir. Ya, Sulawesi Tenggara. Meminta saran agar bisa dikembangkan seperti Desa Les ya, Iya, dari potensi-potensi yang ada. Dan semoga juga desa-desa yang ada di Kabupaten Buleleng khususnya di Bali, di Indonesia bahkan juga bisa berkembang bersama tentunya ya. Pak Mekel, tidak terasa juga ini waktu kita sudah mendekati pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan dulu ya closing statement dari Bapak Perbekel, Bapak Kepala Desa Les, Bapak Gede Adi Wistara. Silakan Bapak, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Buleleng? Silakan. Terima kasih. Pertama saya sampaikan kepada Pro 1 RRI Singaraja. Tentu dalam hal ini saya hanya bisa sharing komunikasi bagaimana tentang Desa Les dan juga desa-desa yang mempunyai hak ataupun potensi yang sama untuk menjadi desa wisata maupun nanti desa maju. Nah, saya harap semua masyarakat di Desa Les maupun di Buleleng di Indonesia pada umumnya itu tentu harus mendukung, mensupport semua kegiatan yang ada di pemerintah desa maupun antar masyarakat, antar kelompok. Ayo saling support. Kita mengembangkan UMKM, ayo saling support. Nah, kita mengembangkan produk teknologi, ayo saling support. Nah, itulah yang kami inginkan. Dan tidak boleh putus asa dan kita harus kreatif. Itu sih pada dasarnya. Itu garis besarnya adalah harus kreatif dan inovatif begitu ya. Pak Mekel, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Kita nantikan kehadirannya kembali di RRI dengan topik-topik yang berbeda tentunya ya Pak ya. Dan mendengar demikianlah untuk dialog Hai Bali Kenken pada pagi hari ini. Saya Rizka Desiandra pamit undur diri. Terima kasih untuk atensi Anda yang sudah ikut bergabung dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Saya Rizka, selamat pagi dan sampai jumpa.